Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, begitu banyak orang yang menderita kusta. Bukan hanya dalam arti fisik, tapi dalam arti mental, spiritual. Orang-orang yang disingkirkan dan merasa tersingkirkan, tidak berharga, tidak bernilai, dijauhkan, tidak ada yang memperhatikan. Bantu kami ya Bapa, supaya kami lebih memperhatikan mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam hari Minggu biasa ke-6, pada tanggal 14 Februari, yang hari ini juga hari Valentine Day, hari kasih sayang. Bacaan Injil berkisah tentang orang kusta yang disembuhkan Yesus. Kita bisa belajar banyak bagaimana supaya kita juga memiliki suatu kerinduan yang sama seperti orang kusta itu. Saudara, dalam bacaan pertama kita melihat dari kitab Imamat bahwa orang kusta yang menderita dianggap sebagai kutukan, dijauhkan dari masyarakat, disingkirkan, dibuang sendirian. Tidak boleh bergaul dengan orang lain. Sungguh-sungguh dianggap najis, haram. Sungguh-sungguh mengerikan dan memang dianggap sebagai kutukan Tuhan. Karena dosa mungkin. Nah, ketika orang-orang seperti ini dijauhkan dari masyarakat, maka apa yang terjadi? Yesus datang ke tempat yang sunyi seperti itu. Lalu terjadilah suatu dialog yang luar biasa. Ketika Yesus datang kepada mereka, kepada dia, orang kusta itu, maka orang kusta itu berlutut di depan Yesus. Dan memohon, jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini yang menjadi dasar kalau doa kita, kalau permohonan kita sungguh-sungguh mau menggerakkan hati Yesus dan kita disembuhkan atau mengalami Yesus yang hadir. Jadi sekali lagi, Yesus selalu datang kepada kita. Ini harus kita pegang sungguh-sungguh. Yesus datang kepada kita, hadir dalam diri kita. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Yesus datang kepada kita. Maka ketika kita mengalami apa saja, kusta, problem kehidupan yang terberat sekalipun, yang tanpa harapan sekalipun, kita tersungkur di depan Yesus. Kita berlutut di depan Yesus. Kita merendahkan diri. Kita mengosongkan diri. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kekurangan kita. Ungkapan Yesus kalau engkau mau adalah ungkapan dari seluruh kerendahan hati yang hadir, yang hidup, yang menggelayut, yang berkobar-kobar dalam hatinya. Masih dia penuh kerendahan hati jika engkau mau. Jadi berlutut dan mohon. Tidak menyalahkan A, B, dan C, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapa sih, tidak memberontak, tidak protes, tidak apa, tapi bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada penyakit pada diri sendiri. Ini saudaraku terkasih dalam Kristus. Maka setiap kali kita mengalami problem kehidupan, penderitaan, salib, apa saja yang kita alami, mari kita sujud menyembah Tuhan, mohon ampun. Tentu pasti ada kesalahan, kelemahan dari pihak kita, apapun bentuknya. Kita juga mungkin marah, kecewa, gelisah, cemas, mangkel, balas dendam. Mari kita datang kepada Yesus untuk menggerakkan supaya Yesus tergerak gitulah, belas kasihan. Jadi ketika kita mengalami merendahkan diri dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu tergerak hatinya oleh belas kasihan.
Tapi kalau kita merasa sombong, merasa angkuh, orang salah, orang A, dia salah, suami, istri, orang tua, siapa saja, bahkan Tuhan disalah-salahkan. Ya. Tidak terjadi mujizat itu. Maka dalam berbagai macam hal, Yesus mengatakan, ya, imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyembuhkanmu. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, apa yang kemudian kita lihat di situ adalah personal encounter, perjumpaan dengan Yesus. Ya. Maka kalau kita mengalami kesulitan, tentu tidak sekali waktu, tidak sekali segampang seperti dalam mujizat ini. Butuh proses waktu. Terjadi personal relationship, suatu dialog pribadi, relasi pribadi, personal. Maka dalam doa kita seringkali problem kita apa? Kita nggak sabar. Kita ingin cepat-cepat selesai. Tapi justru disitulah yang mau diajak oleh Yesus supaya kita melihat, mengalami, merasakan kehadiran Yesus dijamah. Yesus mengulurkan tangan. Yesus menjamah dan Yesus mengatakan, aku mau, aku menahirkan. Jadi kata-kata ini harus masuk di dalam, bukan hanya kepikiran kita, bukan hanya dalam mulut, tapi dalam hati kita yang terdalam. Itu yang kedua. Jadi bukan hanya kita tersungkur, tetapi kita mau, sekali lagi, mengalami sabda Yesus itu menyentuhku, bergaung, mengena, ya, berbicara. Itu yang kedua. Dan untuk itu maka kita butuh berdua dengan Yesus. Meluangkan waktu berdua dengan Yesus. Mencari waktu, tidak kita marah-marah kecewa lalu kita tidak mencari waktu sendiri bersama Yesus. Bergulat bersama Yesus. Saya ingat kisah tentang Yakub yang bergulat dengan malaikat. Malam hari sepanjang malam bergulat sepanjang waktu. Hampir semua orang kudus, siapapun juga, Yesus pun bergulat. Ketika di Getsemani dia bergulat, berdoa. Ketika setiap pagi dia meluangkan waktu berdoa untuk Bapa. Yesus saja sebagai Tuhan melakukan yang sama. Jadi ketika kita mengalami problem kehidupan, pastikanlah bahwa pasti Tuhan mempunyai rencana dan maksud yang indah bagi kita. Dan itu membutuhkan suatu pengorbanan dari kita. Pengorbanan, salib, memberikan waktu cukup untuk bersama Tuhan sendiri, berdoa, bergaul, bergulat, jatuh bangun. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, maka ketika terjadi penyembuhan seketika, maka tiba-tiba setelah disentuh, lalu kustanya hilang lenyap. Dan Yesus memberikan peringatan keras supaya jangan omong-omong. Apa ini artinya saudaraku terkasih? Kalau kita mengalami katakanlah revelasi, pernyataan, pengalaman akan Allah. Gak perlu berkuar-kuar, gak perlu memberikan kesaksian yang hebat-hebat. Karena apa? Kita bisa cenderung saya yang menjadi muliakan. Bukan Yesus, bukan Tuhan yang dimuliakan. Maka dalam bacaan kedua hari ini ketika kita melakukan segala sesuatu, Tuhan yang kita muliakan. Bukan aku, bukan agung, bukan kehebatan diriku. Bukan siapakah aku ini, tidak, bukan itu. Di samping itu Yesus mau mengatakan kenapa kamu jangan omong banyak kepada orang lain supaya sekali lagi kita tidak memuliakan diri kita sendiri. Bacaan kedua hari ini surat Paulus. Karena kita bisa cenderung memuliakan diri kita sendiri. Kita mungkin Tuhan sungguh-sungguh hadir memang dalam diri kita, Tuhan bekerja dalam diri kita. Tapi tidak jarang kita memuliakan diri kita sendiri. Bukan Tuhan, bisa jatuh ke sana. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari ya dalam hari ini sebetulnya Yesus mau mengajak kita untuk tinggal, mengosongkan diri, mati bagi diri kita sendiri. Supaya Tuhan berkuasa, fokus kepada Tuhan, bukan kepada diriku sendiri. Yang kedua, dalam hidup kita pasti kita ingin dalam hati kecil kita, semua dari kita ingin mendapatkan mujizat, pasti itu. Maka orang-orang yang diberi karunia akan berdatangan kepada orang-orang yang dapat memberikan mujizat. Tapi sekali lagi saudaraku terkasih, mujizat
memang Yesus lakukan dan akan dilakukan kapanpun. Dia Yesus yang sama, yang dulu, sekarang, dan akan datang. Tapi jangan bersandar kepada mujizat. Dikasih rahmat, mujizat atau tidak bukan yang terpenting, tapi perjumpaan dengan Yesus ini yang menjadi penting, yang jadi besar. Dan ingat, saudaraku terkasih, Yesus dimuliakan bukan pada waktu mujizat. Maka seringkali dia menolak untuk pergi ke tempat lain ketika dia diminta untuk mujizat. Justru ketika Yesus disalib, komandan pasukan Romawi berkata, inilah sungguh-sungguh anak Allah. Dalam salib. Luar biasa. Jadi kalau kita mengharapkan mujizat-mujizat, boleh, pasti. Sah-sah saja. Ya. Tapi lebih dimuliakan ketika dalam penderitaan kita mengenal Yesus adalah anak Allah. Seperti komandan pasukan yang menyalibkan Yesus. Ia sungguh-sungguh anak Allah. Siapakah orang itu? Orang Romawi. Bukan orang Yahudi yang bersama mereka, tapi orang Romawi. Yesus adalah anak Allah justru ketika disalib. Apakah salib kita, saya mengenal salibku ini, salib Yesus. Kita mengenal Allah, anak Yesus sebagai anak Allah. Karena ini kunci. Ya. Ketika orang tidak mampu mengenal Yesus sebagai anak Allah, hanya sebagai manusia bukan sebagai Allah, maka gagal. Tidak bisa. Dan kita sebagai orang beriman juga harus belajar menemukan itu. Yesus, engkau anak Allah. Engkau Allah, Yesus, ya Yesus Tuhanku. Semoga saudaraku terkasih, Anda dan saya dapat berseru dengan suara yang sama. Yesus, engkau anak Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Lewat salib, penderitaan, dan personal relationship. Pergulatan batin, jatuh bangun. Karena itu berbuah pemujian Allah di atas segala sesuatu. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau. Tuhan memberkati Anda semua, melindungi, menguatkan Anda, dan menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit, terutama virus. Dan kita bertahan menyembah Kristus, anak Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.